Salam. Kita melanjutkan eh, pembahasan firman Tuhan di dalam pembukaan rahasia kitab Wahyu. Kita sudah ada di halaman 106 ya, nggak salah ini ya. Ini masih pasalnya yang 11 ini, nggak salah ini. Karena banyak sekali penjelasannya ya, puji Tuhan lah ya. Jadi ini dijelaskan pasal per pasal, ayat per ayat. Jadi bait Allah itu diukur. Dengan apakah diukur? Dengan tongkat. Tongkat itu hanya gambaran. Jadi kalau sekarang alat pengukur itu ya panjang itu apa namanya itu, ada meterannya itu ya, meteran namanya, meteran ya. Jadi diukur itu gedung itu dari situ ya. Ada juga lewat kalau apa itu tanah itu diukur lewat drone ya. Jadi Indonesia ini aduh ya sudahlah, malas. Yang terus dikerjakan itu ialah makanan non halal, babi haram, babi haram, kafir kopar. Terus 145 tahun sejak firman itu diwahyukan ke Jibril. Yang didirikan hanya itu toh. Perangi sampai tidak ada kenajisan, perangi sampai tidak ada kekafiran. Waduh, mati syahid katanya Yusuf Kala masuk ke surga. Kristen juga mati syahid masuk ke surga. Jadi dua-duanya duel dedel terus sampai kapanpun, karena mencari kerajaan surga. Memiliki agama, memiliki kepercayaan itu bukan untuk makan minum. Karena makan minum semua orang sudah diberikan Tuhan Yesus, yaitu hujan diberikan kepada mereka yang percaya atau tidak percaya kepada Yesus. Jadi semua, jadi Hindu, Konghucu apapun bebas mendapatkan makanan. Jadi untuk apa agama, kepercayaan itu khusus untuk kerajaan surga. Nah, untuk ini berani dedel duel demi kerajaan surga. Lah kalau Kristen seperti itu digambarkan JK, ya nggak ada henti-hentinya perang. Karena kalau tidak perang tidak ada mati syahid dalam perang. Karena di Islam itu banyak mati syahid ya. Ada mati syahid karena perang. Makanya untuk bisa mati syahid dalam perang, ya harus ada perang. Kalau dalam damai nggak bisa. Jadi panas-panasi, dikosong-kosongi, diprovokasi lah supaya terjadi perang. Dibuatlah asidir apa namanya itu. Dibuatlah masalah gitulah. Kalau dilihat dari makna daripada mati syahid cara perang itu. Cuma saya tanya Pak JK, apakah kalau dalam damai Islam membunuh mati syahid? Enggak tuh ya. Nah itu masalahnya. Jadi indikatornya ada di situ. Tidak ada orang Kristen itu membunuh Islam mati syahid masuk ke surga. Ini yang menyedihkan hati. Setelah dicap bahwa orang Kristen itu dan Islam sama-sama mati syahid untuk masuk ke surga. Wah, ya kalau Islam lah Pak JK ya. Artinya agama Islam, agama Kristen. Jadi ada di Al-Quran itu disebutkan, ya saya lupa ini karena sudah lama tidak debat-debat ya. Agamamu, agamaku. Jadi kalau Islam memang mati syahid karena berperang masuk ke surga, iya itu di Islam. Bukan berarti sama seperti itu Kristen. Itu namanya sangat menyedihkan sekali. Padahal Tuhan katakan kamu harus memberitakan Injil damai sejahtera kepada semua makhluk. Bukan hanya kepada manusia. Kenapa? Karena makhluk pun membutuhkan damai. Meskipun masih belum terjadi sampai sekarang. Nanti kada kerajaan Tuhan Yesus 1000 tahun damai baru makhluk itu diperdamaikan. Jadi itu. Jadi diukur dengan tongkat. Tongkat itu adalah firman Tuhan. Sama seperti itu. Dengan apakah diukur? Kristen itu, Pak JK bilang ukurannya ialah kalau mati syahid bunuh Islam masuk surga. Itu ukuran palsu itu. Kalau ukuran yang benar itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu. Itu tongkat pengukurnya itu. Jadi Pak JK itu membuat ukuran yang palsu, ukuran yang lain terhadap orang Kristen. Itu sangat menyedihkan. Iya. Nah itulah yang menjadi kontroversi. Kita sudah mengakui Pak JK itu memang ya juru damai ya. Kalau Pak JK tidak tersinggung, Pak JK itu telah mengambil alih sebagian daripada tugas daripada Tuhan Yesus. Karena dia disebut Raja Damai. Kamu harus berdamai dengan semua orang, dengan demikianlah mereka tahu bahwa aku inilah Bapakmu, Raja Damai. Jadi ciri khasnya Kristen di situ. Kenapa ditampar pipi kiri, diberi pipi kanan? Jangan menghakimi, itu maksudnya. Relakanlah sudah. Ya tapi kalau bolak-balik ditampar, kan cukup hukumannya 1, 2. Kan sudah 2-2. Mau diulangi lagi? Wah itu tidak boleh lah. Katanya hukum membunuh karena memang kepepet, ya sudah, boleh itu. Nah kan firman kan itu Qurannya kan jelas ya, tongkat pengukurnya itu. Bersabarlah, berilah, ya sudah sampai dia menyadari. Tapi kalau diterusin ditampar, itu udah kelewatan. Itu kata undang-undang KUHP yang baru. Karena memang dia sudah terdesak, dia membunuh. Tetapi undang-undang yang lama membunuh karena dia terancam dibunuh hanya 2, membunuh atau dibunuh. Membunuh lawannya yang mencuri, dimasukkan penjara, ribut itu sudah. Wah gak benar, gak adil seperti itu. Biarin aja mati dia pencurinya. Karena dia memang bermaksud mencuri dan membunuh, itu setan. Ada yang mati sia-sia memang seperti itu. Nah itu sebabnya kenapa kita memberitakan damai sejahtera. Karena Bapa kami yang di surga itu adalah rajanya damai sejahtera. Ya mohon maaf. Ya terserah masing-masing kita punya agama ya. Dinikum waliadin itu. Saya lupa itu sudah. Jadi kalau saya mengklaim sebagai anaknya Raja Damai, saya memperhatikan jalan-jalan, memperhatikan tetangga, memperhatikan banyaknya rumah segala macam. Boleh dikatakan ya, agak jarang lah itu rusuh. Itu hanya preman-preman utusannya iblis setan yang bikin rusuh. Pada umumnya tentram semua, seperti jalan itu mengalir. Ya saya perhatikan dari lantai 11 spasiu ya, jalan-jalan itu ya. Mobil itu teratur, semua damai semua. Itu karena ada yang mengaturnya. Diatur dengan apa? Diatur dengan firman, diatur dengan kemuliaan. Firman Tuhan mengatakan dia mengatur alam semesta ini dengan kemuliaannya. Tidak perlu seperti Pak Polisi menjaga lampu merah, nggak perlu. Dengan kemuliaannya dia mengatur alam semesta ini. Makanya seringkali kami berdoa, Tuhan Yesus, Indonesia ini penuh kemuliaan-Mu. Inilah yang menghancurkan kuasa iblis, setan tidak dapat berbuat apa-apa, mengganti negara ini dengan negara khilafah seperti Iran. Pemimpinnya bisa punya istri 200, gundiknya 200, istrinya 22. Wah, ini melebihi kejahatan raja yang kejam itu. Di tangannya nyawa orang itu ada. Dia bilang mati. Semua takut. Nah sekarang dia mati. Udah banyak demonstran yang dia matikan. Sama-sama mati juga kok. Kemana dia perginya? Mati secara Islam itu katanya masuk ke surga. Meskipun dia membunuh orang, ya tidak tahulah. Nggak ada, kalau mati secara Islam itu ya dijepit, kena bom. Kita nggak tahu apa kriterianya itu. Ya. Tapi itulah agama Anda, agama kami tidak mati secara seperti itu masuk surga. Di Kristen itu mati di dalam iman sampai terakhir. Tetap percaya Yesus adalah Tuhan. Tetap membela imannya Yesus adalah Tuhan. Itulah yang masuk ke surga. Itu ada itu di Markus di Matius 24 ayat terakhir nggak salah. Pertengahan ya. Jadi siapa yang bisa mempertahankan imannya
mereka lah yang diselamatkan. Ya, ini kalau saya cari lagi banyak waktu ya. Oke, jadi dengan apa diukur orang Kristen itu? Itu diukur orang Kristen itu dengan tongkat. Tongkat ini firman ya, seperti saya katakan tadi. Bagaimanakah mengukur orang Kristen? Orang Kristen itu diukur apabila dia mengasihi orang lain seperti diri sendiri, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan. Itu ukurannya sudah. Jadi kalau dia tidak mengasihi orang lain, sama seperti dia mengasihi diri sendiri, itu firman, tongkat pengukur, tidak akan layak dalam kedatangan surga. Nah, ini yang kita sayangkan sekali ya Pak JK itu ya. Saya sendiri sebenarnya sangat hormat. Bisalah diberikan kepada dia anugerah perdamaian. Lah permasalahannya dibelokkan. Itu loh, tongkat pengukurnya dibikin palsu. Dia gagal berdamai dengan Ade Armando, dengan Natali, dengan siapa itu, dengan Permadi Abu Janda. Kalau dia itu memang betul dia juru damai, ya, dia memaafkan itu, dan dia akan menjadi alat bagi Gamki. Kalau betul dia juru damai, ya silakan aja Gamki mengatakan itu. Tetapi memang itu sudah masa lalu, itu saja. Tetapi kan ada imbangannya, ada perdamaian. Masa hanya perkataan aja yang mau ya. Kalau memang juru damai itu memiliki kebesaran hati mengatakan maaf, kan yang dituntut hanya itu. Ya saya maaf memang kilap, selesai. Nah juru damai tidak bisa mempertahankan ego. Sebenarnya sudah selesai sudah. Katanya Gamki, ya minta maaf aja selesai. Meskipun Talmud atau meskipun yang pro Ahok itu berkata, enak, Ahok minta maaf, diteruskan dipenjarakan. Wah, itu kan bukan Gamki, Bapak. Gamki sudah ngomong minta maaf aja, udah selesai, ngakui saja. Kalau juru damai ya harus memang punya hati yang lebar, punya hati yang kuat. Nah, ini akan terjadi perdamaian semua sudah. Lah untuk Ade Armando sama Permadi sama Natali, Pak JK yang berkepentingan langsung sendiri gagal menjadi juru damai. Nah itu diukur, itu sudah namanya. Diukur kualitas, kapasitas rohaninya, ruahnya itu. Betul-betul dia cinta damai segala macam. Tidak peduli status. Kalau di Kristen itu merendahkan diri akan ditinggikan, kata firman Tuhan. Tetapi siapa yang menyombongkan diri akan direndahkan. Itu ukurannya firman Tuhan itu. Tongkat pengukur itu sudah. Jadi tongkat pengukur di Kristen itu banyak sekali. Nah termasuk ini tadi. Apa yang kita sampaikan itu diuji, diukur. Apakah dia mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. Ada pepatah yang mengatakan, kalau sakit dicubit, jangan mencubit. Ya itu firman Tuhan Yesus sendiri. Tampar kaki kiri, beri pipi kanan. Itu namanya bersabar, jangan langsung kejahatan lawan kejahatan. Itu firman, jangan menghakimi sendiri. Tanya dulu, kenapa kamu menampar aku? Salahku apa? Dan Yesus kan juga ngajar begitu. Kamu mengejar-ngejar saya, mau membunuh saya. Salahku apa? Masih ditampar lagi. Jelaskan dulu dong apa salahku. Kalau memang aku salah ya minta maaf. Maaf itu mengundang damai sejahtera. Itu alat damai sejahtera, maaf itu. Lah kalau Pak JK tidak mau memberi maaf, nah itulah terjadilah terus. Ya udahlah, ributlah Talmud itu. Jadi seperti itu Pak JK kalau di dalam firman Tuhan Yesus seperti itu. Kapasitas orang Kristen itu diukur seperti itu. Relnya itu ya seperti itu. Aduh, sangat sedih sekali lah. Kita ini disuruh memberitakan Injil damai sejahtera. Malah Pak JK bilang membunuh Islam dengan mati syahid masuk ke surga. Itu
Itulah jadi semua yang kita kerjakan, orang Kristen kerjakan, sia-sia semua. Tidak ada gunanya berapa tahun Kristen itu. Wah, dengan apa namanya itu, dengan atribut itu, waduh, sangat menyedihkan hati lah. Ya, saya baca lagi ya. Terpujilah Tuhan kekal selamanya, haleluya, amin. Tongkat sama dengan firman-Ku. Nah ini, dan firman-Ku adalah aku. Nah, Yesus sendiri jadi alat pengukur untuk kami benar apa tidak, kami orang Kristen masuk ke surga apa tidak. Jadi diukur. Nah kalau memang teman-teman muslim ya diukur dengan membunuh orang lain, mati syahid masuk ke surga, ya itu memang itu tadi dinikum itu tadi, wali adini itu apa tadi itu. Ya sedihlah, harus membunuh supaya masuk ke surga. Sedihlah menurut kacamata Kristen. Berarti yang masuk ke surga itu kumpulannya orang-orang pembunuh, membela jalan Allah. Kenapa bukan Allah yang membela jalannya? Kalau membela jalan Allah, berarti Allah sendiri tidak membelanya. Dan kalau meminjam perkataan daripada Bapak Agil Sirat, mantan PBNU, tidak ada penjelasan di Al-Quran bahwa Allah itu ada. Loh, bagaimana jalan Allah ada? Orang Allah sendiri juga tidak ada. Itu. Ya kalau kita lihat memang yang mana gak konsisten. At-Taha 20:14 artinya, akulah Allah, memperkenalkan diri ya toh. Tiada Tuhan selain aku. Nah, dia tidak mengakui ada Tuhan apapun itu. Udah. Kalau apa itu kebenaran itu saklek loh. Tidak ada Tuhan yang gak ada Tuhan. Sembahlah aku. Wah, dia meminta disembah. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Iya. Jadi untuk mengingat Allah didirikan sholat. Bukan mengingat dan memberkati Rasul. Nah ini teman-teman Islam. Ada juga mengutip dalil bahwa Allah bersolawat juga kepada Rasul. Loh, kan sudah gak benar sudah. Mengingat Allah itu didirikan sholat, bukan kepada Rasul. Makanya teman-teman muslim itu di mana pengertiannya? Kok nggak pernah ada yang mengertikan tahu itu. An-Nahl 91. Aku Muhammad diperintah hanya menyembah Tuhannya orang Mekah. Lah, kata Allah sembahlah aku. Muhammad bilang di An-Nahl 91 hanya diperintah menyembah Tuhannya orang Mekah. Itu sebagaimana jalan Allah itu bisa dibela, dipertahankan. Orang jalan Allah seperti itu. Tidak jelas yang mana jalan Allah itu. Jadi makanya saya itu juga bingung itu mengenal ini, mengerti agama Islam ini. Agama yang paling diridhoi di sisi Allah ini. Agama ini yang begini diridhoi. At-Taha 20:14 dan An-Nahl 91 bertentangan. Yang demikian ini diridhoi di sisi Allah. Jadi agamanya yang diridhoi yang seperti ini, makanya kacau. Itu kan kacau, bertertangan itu. Nah mengapa Islam satu dengan Islam yang lain benturan? Ya dasarnya memang ya seperti ini firman yang ada di dalam benturan. Nah, bagaimana mempertahankan jalan Allah seperti itu? Ya itu makanya teman-teman polemikus ya. Mereka hanya hawa nafsu tok. Mereka itu membongkar itu Alkitab, tidak menemukan apa-apa. Mengatakan Alkitab yang sekarang katanya mendiang si Waloni itu ada Alkitab palsu tahun 1928 dicetak. Ya di situ ada namanya Muhammad, ada Injil Barnabas. Wah, itulah yang palsu. Tetapi dituding yang Alkitab lainlah yang palsu. Nah, itu yang repot ya. Dia keluar, dia memberitakan itu seolah-olah dia pendeta yang benar. Padahal udah mati, selesai dia punya hidup, udah tahu berapa tahun umurnya itu. Ketika sembahyang Jumat ya, kalau dia sembahyang Jumat ya itulah yang mati Islam ya. Nah berapa banyak orang yang mati secara Jumat. Nah bagaimana yang masuk ke surga itu kata mati syahid, mati secara Islam Jumat. Berapa banyak yang masuk.
Tidak ada lagi teman-teman yang sudah ribut itu. Bom bunuh diri itu ditanya untuk mendapatkan 72 bidadari bersusu besar, tembus pandang. Disuruh pakai jilbab kok bisa sampai tembus pandang bidadari. Jadi makanya kok bisa bentrokan seperti itu. Bisa tembus pandang kan semua berarti. Mohon maaf sampai kayak anu-anunya tembus pandang. Makanya diketahui susunya bersusu besar. Aduh. Ya mohon maaf secara kacamata Kristen ini memalukan sekali. Mati syahid, bom bunuh diri. Itu kan dalam keadaan damai ya. Bisa membom bunuh diri, dapat 72 bidadari dan masuk ke surga. Yang dimasukkan JK itu di luar itu. Apakah dapat juga bidadari yang mati syahid karena perang, membela jalan Allah? Wah. Nah sekarang jalan Allah ini kalau seperti ini disebutkan tongkat pengukur, misalnya babi. Ya, dalil berkata, dalil Muslim, bahwa babi Muslim itu muncul karena permohonan Nabi Nuhnya, Nabi Islam. Nabi Kristen tidak berkata begitu, tidak ada penciptaan lagi babi di perahu. Tapi di Al-Quran 7 ayat 43 itu muncul babi dari ekor gajah. Jadi diperhalus. Mana mungkin gajah bisa lahir dari ekor gajah? Yang muncul itu dari pembuangan taiknya atau dari pembuangan pipisnya, itu sudah haram. Itu ukurannya haram. Makan kotoran-kotoran semua yang ada di perahu Nuh. Jadi itu ukurannya haram, bahkan super haram. Itu tongkat pengukurnya yang mana yang haram itu. Dan masalahnya babi yang haram itu makan taiknya gajah, sapi, semua yang kotor, dia juga akan berak mengeluarkan tai. Nah, jadi menyelesaikan masalah Allah Subhanahu wa taala itu, tapi menimbulkan masalah yang lebih besar. Mana ada babi Muslim seperti gajah yang sekarang? Karena memang super haram. Tidak ada yang diternakan, tidak ada yang diternakan. Jadi yang ada sekarang itu adalah babi Kristen yang sudah ada ribuan tahun sebelum Nuh lahir, yaitu di Kejadian 1 ayat 24-25. Sebelum manusia ada, babi itu sudah ada yang namanya semua ternak-ternak yang ada sekarang. Dan itu diternakkan oleh orang Kristen, dipelihara. Sampai sekarang itu menjadi tidak punah. Coba kalau nggak diternakkan seperti babi Muslim. Nah, jadi itulah pengukur-pengukur mengatakan sesuatu haram atau tidak itu ada jelas pengukurnya. Babi umpamanya diukur dari dia lahir dari induknya atau dari gajah. Dari gajah haram, karena bagi Muslim kan BAB, pembuangan tempat tai itu kan haram, pembuangan tempat pipis itu kan haram. Makanya Yesus tidak bisa diterima sebagai Tuhan karena dilahirkan dari tempat pembuangan pipis Maria. Itu. Jadi takaran ukuran adalah dalil itu sendiri. Maka apa saya bilang tidak ada lagi babi Muslim? Karena memang super haram, tidak ada yang ternakan. Nah, oleh intoleran disasarlah babi Kristen yang menjadi haram padahal itu halal. Rusaklah sudah. Rusak sudah menyesatkan. Ya. Jadi saya kembalikan lagi ya. Bahwa Yesus sendirilah yang menjadi pengukur. Ada ayatnya ini, tapi kejepit. Yahya 1. Nah, Yahya 1 ini aja ya. Yahya 1 ini, akulah firman. Pada mulanya adalah firman, firman ini bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Ada teman Muslim yang mempersoalkan harusnya pada mulanya adalah Allah dan Allah itu bersama-sama dengan firman dan firman itu sama dengan Allah. Lah kalau memang tetap sama dengan Allah, Allah duluan atau firman duluan, gak ada masalah. Jika A dan B sama, ya, B warna putih, apakah A warna hitam? Ya tidaklah. Warna putih juga.
Jadi entah duluan firman sama-sama dengan Allah atau Allah bersama-sama dengan firman, tidak ada masalah karena dijelaskan firman dan Allah itu, firman adalah Allah itu sendiri. Ya sudah, coba saya anukan ya. Ini bisa cepat, ini dapat ini. Mana ini? Ini ya. Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Sama saja. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu, mulutnya itu perkataannya ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi zaman penciptaan itu tersendiri mencipta semua. Sampai kepada manusia diciptakan terakhir. Selesai Pak zaman penciptaan yang tidak ada menjadi ada. Karena di Kejadian 1 ayat 2 menyebutkan bumi belum berbentuk. Seperti sekarang maksudnya. Sekarang kan baru berbentuk bumi ya. Jadi bumi itu dipenuhi oleh samudera raya, semua dari air. Makanya kita ini dari air. Di dalam hidup kita ini 90% air. Dan dari air itulah dijadikan tanah, dipisahkan. Dan dari tanah itulah muncul semua babi, hewan ternak segala macam, sampai kepada manusia dari tanah itu. Tapi tanah itu waktu belum terkutuk. Setelah dosa Adam dan Hawa, tanah pun dikutuk. Berarti semua yang berasal dari tanah ikut terkutuk. Apa buktinya? Busuk, buah-buahan, sayur-sayuran, manusia mati akhirnya. Padahal sebelumnya rencananya manusia tidak mati. Tubuh kemuliaannya bisa membuat dia beranak pinak secara tubuh kemuliaan, dilahirkan secara roh. Nah, setelah masuk dalam dosa, dilahirkan secara manusia yang binasa. Nah, jadi itu ya. Sama, firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu sama dengan Allah, adalah Allah. Sama itu. Saya dengan orang tidak membawa saya, menahan saya. Bisa juga memang. Tetapi orang memegang janji perkataan saya ini. Jadi perkataan saya adalah identitas saya sendiri. Dalam perjanjian kan perkataan-perkataan yang dituliskan. Bukan orang itu yang tidur di kertas itu. Dijadikan. Nah itu. Jadi saya baca lagi ya. Jadi Yesus itu adalah firman itu sendiri, dan firman itu adalah Allah. Oleh sebab itu setiap gerejaku akan diukur, dan pengukurnya akan dimulai pada berhalaman hujan akhir, yaitu pada kegerakan besar yang hanya 3,5 tahun. Nah ini, jadi ya hati-hati dan siap-siaplah orang Kristen ya. Ini akan diukur, yang mana masuk ke surga, mana yang tidak masuk ke surga. Diukur dengan tongkat firman Tuhan atau Yesus sendiri. Ya, kita ini bela Kristen ya. Katanya teman muslim, Kristen tidak masuk ke surga, banyak ke neraka. Betul, karena di sini sebut akan diukur dulu. Benarkah mereka itu, benarkah saya ini sudah lolos dalam pengukuran? Tidak enak-enaknya saja berzina segala macam, masuk surga, ya enggak lah. Diukur teman-teman. Persiapkan diri. Ini 3,5 tahun ini, dalam keadaan sekarang ini nih, 3,5 tahun sudah berjalan. Ini materai yang keempat. Nanti di ujung materai keempat dan permulaan materai kelima, pengukurnya itu sangat di situ. Wah, mengerikan. Ya, enggak tahu apakah teman muslim juga. Ya saya kira mungkin teman muslim juga kan bertindak untuk melaksanakan pengukuran ini. Teman-teman, dia kalau di pembukaan rahasia kita wahyu ini adalah teman Katolik, akan lebih kejam daripada Martin Luther, gerakan Martin Luther. Nah, mereka yang sudah membaca firman yang ada di dalam BIM Katolik dipakaikan untuk mengukur orang Kristen.
Debat seperti ini akan terjadi. Makanya saya bilang Thomas Muley mungkin akan menyatu dengan Katolik. Iya. Jadi akibat teman-teman dari Katolik itu, kalau orang Kristen yang non Katolik ya memiliki firman, nggak bisa dikalahkan. Akhirnya membunuh itu. Jadi diukur di situ. Apakah mereka tetap teguh imannya? Kata Matius 24 tadi kan, siapa yang bertahan hidup, mereka lah yang selamat. Jadi bertahan dalam arti tidak goyah nyawa sekalipun yang menjadi ancamannya. Karena jangan takut, Yesus sudah melewati semuanya itu dan 12 rasul. Kematian itu sama pada umumnya, baik non muslim maupun yang muslim. Itu putusnya nyawa itu sama. Ditabrak mobil, kebakaran, apapun itu sama semua. Jadi kata terakhir puncak daripada sengsara itu ialah meregangnya nyawa. Nah, Tuhan katakan bahwa musuh yang terakhir yang dikalahkan itu adalah maut, yaitu yang mengakibatkan meregangnya nyawa itu maut. Sebab itu setiap gerejaku akan diukur ini setengah tahun ya. Jadi perhatikanlah pelajaran kamar suci. Itu termasuk pelajaran Ibrani 6:1-3. Ini pelajaran kamar suci Ibrani 6:1-3 ya. Ibrani mana ini? Ibrani 6:1-3. Sebab itu marilah kita tinggalkan ajas-ajas pertama dari ajas tentang Kristus dan berlari kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Jadi udah sekarang ini sudah pertobatan tidak lagi seperti zamannya Yohanes Pembaptis. Jadi hanya diserukan, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah kerajaan. Kemarin itu ada orang India yang mereka memberitakan Injil sambil jalan. Haleluya, dijawab di sana. Haleluya. Yang bapak ini ngomong lagi, haleluya, dijawab sana. Haleluya. Hanya itu toh. Nah, kalau zamannya Rasul Yohanes, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Kepada Yesus juga menyampaikan seperti itu sampai kepada sekarang. Nah, di zaman sekarang sudah tidak diserukan lagi bertobat. Yang mau bertobat langsung baptis, langsung tancap gas. Kita aja di bypass sama mereka, ditinggal. Maka saya bilang sama teman-teman yang dari Muslim ke Kristen, jangan mandek hidupmu. Pelajari Alkitab, raih sebanyak-banyaknya apa yang Tuhan sediakan. Utamanya 1 Korintus 12, 1 Korintus 14 itu. Karunia-karunia roh, kuasa kesembuhan, kuasa membangkitkan orang mati. Tidak stagnan itu Kristen. Jadi dibaptis air, baptis roh, terus karunia-karunia roh, buah-buah roh. Saya sendiri kalau saya ukurkan dengan buah-buah roh, oh Tuhan, masih jomblang. Penguasaan diri masih ya kadang bisa kadang tidak ya. Ini ukurannya ya. Galatia 5 ya, ayat 19. Ini tongkat pengukur ini, mana yang benar untuk dimasukkan ke surga. Kalau orang Kristen perbuatan daging menjadi merajalela, lebih kuat, dia tidak masuk ke surga. Ya, ini tongkat pengukurannya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, seks, hawa nafsu, segala hawa nafsu harus dikendalikan. Hawa nafsu makan pun harus dikendalikan. Saya ini masih gagal di sini. Terus
Hawa nafsu makan itu loh. Bisa nggak enak sama orang lain karena diambil punya kita umpamanya. Hawa nafsu makan. Wah, aduh. Jadi udahlah. Hawa nafsu makan, hawa nafsu seks apalagi. Harus dikendalikan, harus ditaklukkan. Nah, penyembahan berhala, tenun termasuk, sulap termasuk. Makanya Donald Trump dibikin sulap-sulapan. Waduh, itu bukan orang Kristen itu. Ukurannya ini, meski dia presiden, kalau dia pakai sulap, pakai roh setan itu, dia tidak masuk. Sihir apalagi, perseteruan, berseteru, berselisih, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Masih banyak kedagingan. Ini kalau diukurkan kepada orang Kristen, taulah bagaimanakah posisimu di surga atau neraka. Ini tongkat kedua ya. Tongkat kedua yang akan menjadi pengukur. Kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Jelas ini tongkat pengukurnya ini. Siapapun orang Kristen, saya sendiri pun akan diukur dengan ini. Tongkat kedua, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Pasal 19 tadi, dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Ini jadi disalibkan, tidak bisa lagi berkutik. Mati kedagingan itu di dalam kita, tetapi hidup buah-buah roh yang ada di dalam kita. Itulah hidup yang baru. Nah, ini dua tongkat ini menjadi pengukur. Orang Kristen masuk apa tidak, ini diukur dengan ini. Ada berdalih bahwa keselamatan itu bukanlah hasil usaha kita, tetapi karunia. Ya, tapi karunia berkata harus tidak ada kedagingan. Karunia ada apabila kita bisa mengalahkan kedagingan. Karunia berjalan apabila kita telah memiliki buah-buah Roh Kudus. Jadi teman-teman muslim kejar semua ini ya. Saya juga sedang mengejarnya. Yang 3,5 tahun. Jadi perhatikan pelajaran Tabernakel Hujan Akhir ini sudah ya. Ini tadi sudah Ibrani kita baca ya. Ini adalah pelajaran semi pengantin. Di dalamnya terdapat 3 macam pekabaran. Pekabaran dicampur dengan akal-akal manusia. Ini yang di pelataran. Jadi ini pengukur ini. Di pelataran itu bercampur semua. Dibuat, sudahlah. Di situ dipotong hewan. Di situ dibakar segala macam. Di situ orang, sudahlah lalu lalang. Habis itu mereka masuk ke ibadah ruang kudus. Mereka mencuci kaki muka karena ada debu itu. Nah, itu nanti itu gambaran baptisan. Terus masuk tirai itu gambaran tadi yang cuci kaki muka tangan itu gambaran baptisan selam sekarang. Terus masuk tirai pintu itu baptisan roh dengan ilham roh. 1 Yahya 2:24. Nah, ini lebih naik ruang kudus ini. Baru Wahyu 1:11-12. Itu ruang maha kudus ya. Orang yang sudah di Wahyu 1:12 ini, ayam ini masuk ke surga ini. Jadi tingkat pelataran udah jelas ya. Ini kita baca tingkat ruang kudus. Dasarnya pengukurnya adalah 1 Yohanes 2:27. Ini gimana ini maksudnya ini? 1 Yohanes 2 ayat 1 Yohanes 2 27. Ini makanya hikmat dan akal
dari surga itu dari Yesus kepada Rasul Paulus sangat luar biasa. Nggak ada ini nabi yang menuliskan ini, hanya Rasul Paulus. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi itulah urapan Roh Kudus itu. Itulah yang mengajar ke segala ragam kebenaran firman Tuhan Yesus, firman Allah Bapa yang disampaikan Yesus. Ini sangat luar biasa ya. Ini kalau kita sudah dipenuhi roh, sudah diurapi, sudah memiliki buah-buah Roh Kudus, udah nggak perlu lagi kita diajar. Ya, saya ini mendengarkan teman menyampaikan firman di gereja tengah minggu tadi malam. Ya, saya hanya dengar aja. Karena saya sudah mau belajar. Setiap orang punya hawa nafsu untuk berbicara. Ya, saya puaskan dia. Jadi saya doa. Nah itu jelas langsung terlihat. Dia bilang bahwa ketika Adam dan Hawa hilang kemuliaannya, dia mengetahui dirinya telanjang. Daging berarti sudah. Nah, oleh mereka karena malu, ya toh, oleh mereka dibikinlah cawatnya hanya menutup. Ya kemaluan lah apalagi dengan daun-daun. Ya mungkin daun-daun itu di apa ya? Dirangkai ya. Ya itu orang-orang dulu memang seperti teman-teman Papua, mohon maaf ya, yang perempuan ya di kerajinan lah, di apa namanya? Ya, untuk menutupi itu. Nah, oleh teman ini bilang bahwa Tuhan mengganti itu dengan cawat kulit binatang. Jadi binatang dikorbankan. Itulah yang menjadi gambaran korban Yesus. Yang menjadi saya ini langsung terarah dari sekian banyak dia menyampaikan bahwa kulit binatang itu adalah kulit kita ini. Nah ini dari mana ajaran ini ya? Saya pikir Tuhan katakan, udah sering kali juga diberitahukan bahwa supaya mereka tidak malu, digantilah dengan kulit binatang. Lah kalau kulit kita ini adalah kulit binatang, kita masih tetap malu. Orang maaf ini, ya nggak bisa kita menghindarkan ini. Di kemaluan kita itu juga ada kulitnya. Jadi bukan kulit kita ini yang menjadi kulitnya binatang. Aduh, ajaran sesat, saya pikir itu langsung ketahuan. Aduh Tuhan, bagaimana bisa kulitnya binatang adalah kulit kita ini? Tetap akan malu kita, karena semua ini, badan ini dibungkus oleh kulit. Mohon maaf, kemaluan kita masih terbuka. Yang benar itu kulit binatang, ya kulit binatang dibuat menjadi cawat, semacam rok lah. Ya gampang kan itu, apalagi Allah yang bikin. Ya gampang lah. Nah itu baru nyaman, kita punya kemaluan. Lah teman ini, kulit binatang itu katanya yang menjadi kulit kita ini. Aduh Tuhan. Ya aduh, makanya jadi capek jadinya ya. Kalau kita berbeda ajaran itu dalam satu gereja itu capek. Jadi ini di gereja itu terjadi dua kubu ini saling mempengaruhi. Iya, ada utusan setan, ada utusan Tuhan. Nah tergantung kemana kita mau Kalau kita meleng, kalau kita ke kiri, setan. Iya, kita yang menentukan kita. Kalau kita nyender ke kanan kepada Yesus, setannya pergi. Nah ini, kulit binatang itu adalah kulit kita ini katanya. Dasar Alkitabnya di mana? Saya bingung. Nah itulah makanya, aduh Tuhan, langsung rasanya, aduh down, capek jadinya. Karena ada ajaran yang sesat. Iya, ya semoga nanti Tuhan memberikan saya kesempatan. Kalau kita berdebat, itu menjadi tegang. Harusnya nggak tegang. Orang sama Islam aja kita bisa berdebat kok. Tapi kalau kenapa sesama Kristen langsung masuk ke hati, langsung siwak-siwakan? Janganlah seperti itu. Karena Tuhan katakan tegurlah supaya
kesalahannya tidak ditimpakan kepadamu. Aduh, jadi kita harus tegur. Bagaimanapun kita harus tegur. Itu, jadi ruang Maha Kudus adalah Wahyu 1:11 ya. Wahyu 1:11 itu ruang Maha Kudus. 1 Yohanes 2:27. Ini Wahyu 1 ayat 11 dan 12 ini. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat itu, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Loh, suara yang didengar ketika dia dari mana suara itu ya? Yohanes, apalah suaranya? Ya suara tuliskanlah ini. Ternyata yang dilihat adalah kaki dian dari 7 emas. Nah, ini luar biasa. Tapi nanti Yesus akan memunculkan diri. Yang mau saya sampaikan ialah bahwa apa yang disampaikan kepada Yohanes Rasul ini untuk dituliskan ke jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, ke Tiatira, Sardis, ke Philadelphia, dan Laodikia itu adalah ukurannya masing-masing. Sidang ini, gereja ini, itu tongkat pengukurnya. Ini misalnya kita ke gereja Philadelphia ya. Philadelphia. Efesus sajalah. Tuliskanlah kepada jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu. Inilah pengukur itu. Ini maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Nah, sudah banyak menyebut dirinya rasul. Padahal rasul itu diajar langsung sama Tuhan Yesus. Itulah bedanya dari nabi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Nah, ini ada rasul terakhir katanya teman muslim. Kalau memang di Alkitab ada Muhammad, di sini mesti masuk rasul itu. Karena rasul bagi Kristen itu ialah diajar langsung sama Tuhan Yesus. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah, dan engkau tetap sabar. Nah, ini dan sebagainya nih tongkat pengukur bagi Efesus. Bagaimana sebenarnya Efesus itu di hadapan Tuhan. Oke, kita akhiri dulu sampai di situ. Tuhan Yesus memberkati.